kadang dia masih ngelakuin yang menurut kita nggak sesuai dengan game plan-nya. Oke. Itu sering terjadi, Kak. Pola yang misalnya ada pelatih yang polanya banyak atau enggak. Masih banyak enggak pemain profesional Yang nggak mengerti. yang justru masih salah-salah Ada. terus? Pemain profesional nih. Gini dong. Iya. Wow. Iya. Ada, Kak. Iya. Itu tapi kita ambil garis besarnya yang Oh, Garis iya. besar, iya, Iya. secara tetap keseluruhan. secara keseluruhan garis besar itu bola basket itu permainan yang pasti banyak kesalahan. Iya, betul. Kita cuma bisa minimalisir. Iya. Tapi di balik semua itu kita sebagai pelatih cuma bisa ingetin lagi. Semua mau main, Kak. Saya aja nggak mau jadi cadangan, saya aja mau main. Iya. Dan kadang saya jadi pelatih, saya kasih kesempatan orang bermain. Cuma pelatih profesional atau pelatih kau doang. Heeh. Tapi kalau lu tuh Kayak all lu around pelatih gitu all loh. around nih. Heeh. Dan bisa dalam melaksanakannya dalam Waktu yang hampir sama. bersamaan. Heeh. Apa yang tetap lu Apa yang pegang lu tetap sama? iya itu. Yang saya pegang itu ya tetap antusiasnya saya untuk ke pemain, untuk melatih, jangan duduk ngelatih. Waktu main cadangan, waktu main cadangan, waktu main cadangan. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Cadanganers, kita seru-seruan lagi di Pemain Cadangan on YouTube, Augie dan Ujo. Kali ini kita ngobrol sama seorang, dia masih main. Kalau gue lihat di KU40-an, dia masih main. Gayanya masih belagu, ya kan. Kalau main eksplosif, ya kan. Video-video lama di Instagramnya suka keluar juga. Ada yang passing gini lah, passing gitu, passing gitu, passing gitu. Tapi kita mendatangkan dia karena sebenarnya ini pelatih privat gue, Jo. Oh. Matematika sama fisika. Ya. Dan Goblok. dia pelatih yang membawa juara Sebuah SMA. SMA yaitu SMA Bukit Sion, yaitu berapa kali? 6 kali. Asik. Coach Reke. Coach Reke. Tadi ngomongnya Gila. gimana Ki? Mas ngomong juara berapa kali? 6 kali. Seperti kayak apa? Seperti apa? Seperti apa tadi? Seperti Oh, apa, enam- Chicago Bulls. Ya, Suka. Iya. kalau punya cincin udah 6, Kak. Iya, udah kesini nih. Kayak Phil Jackson. Iya, asik. Oh, seumuran kalau nggak salah sama Phil Jackson. Tuaan dia dikit. Coach Reke, thank you udah datang. Ya, Selamat untuk pencapaiannya. Tapi yang Terima kasih. sebenarnya gini, gua sama Augie kenal itu adalah ketika kita suka main di sana di sini terus kita ketemunya di sebuah SMA Pertama kan. kali ketemu di Penabur 7, Kak. Penabur. Iya, Saya- coba lu ingetin, mungkin lu yang lebih inget. Penabur 7 saya undang waktu itu masih sama siapa? Happy Ballers. Happy Ball. Enggak, itunya manajernya. Masih Bang Jul. Bang Iya, Jul, Bang Jul. iya. Namanya Ijul, terus datengin. Iya. Iya, Kak Ogi, Kak Ujo. Waktu Iya. itu ada Maria Selena. Betul. Terus ya itu ketemu pertama kali. Dan di situ lu sebagai apa waktu itu? dulu Penabur 7 masih jadi pelatih kan, belum ada Bukit Sion ya. Iya, Oh, iya. oke. Awal-awal itu 2000 berapa ya? Dan itu 2007-an? Ya 2006-2007 betul. saya ada kayak fotonya masih saya simpan. Ya, jadi konsepnya adalah Happy Ballers main melawan pemain atau perwakilan dari SMA itu. SMP. Nah, Di situ, Di situ. ini kita cerita juga. Di situ gua gini, kita kan diundang ya. Terus ini orang yang ngundang kita, kok dia ikut main sama kita? Dan satu tim kan Ya. emang kita Satu ikut. tim. Iya. Ternyata. Tapi kata gua ini mainnya tapi ini guru. Pertama kan gua kira masa guru sejago ini gitu kan. jago banget dan kenceng banget. Iya. Sedangkan kan kita Kitanya hahe, kan. dia lebih kenceng. Gitu, dia kenceng banget gitu. Gila Itu sih. tapi kenangan ketemu Kak Ujo, Kak Ogi ya di Dan situ. pertemanannya mulai dari situ. Dari situ. Oke. Iya, iya. Setiap tahun selalu undang. Ada, selalu Happy undang Ball. akhirnya. Coach Ricky nanya, sekarang adalah kata-kata depannya adalah Coach Ricky. Tapi pada awalnya basket, itu sebenarnya merintisnya ingin jadi pemain atau di tengah jalan Atau belok sempat jadi jadi coach? pemain atau gimana sih lu? Saya sempat jadi pemain, Kak. Cerita. Terus di Di mana? Di mana? Di klub Buana Jaya. Sempat di pertama kali YSK dulu. Ya bukan aja kayak toko besi ya. Dulu dekat rumah karena rumah di kota, YSK. YSK. Itu zaman saya SMP. Oke. Oke. Berarti ini Jakarta. Di Jakarta Barat. itu Barat. masih Oke. Barat. Saya anak Barat lah tetap. Iya, iya. Terus latihan di sana
nggak pernah menang Kak. Iya. ISK sampai saya bilang Apa yang paling kuat waktu itu zamannya lo di sana? Waktu itu zamannya ada Mahayana yang kuat, terus Casper kuat, itu Iya, iya. klub-klub bagus lah di Ya, terus barat. kenapa lu YSK kenapa sampai? YSK kan namanya Yayasan Kemurnian Iya, gitu. iya. Terus gue bilang kita nggak pernah menang, Iya. tanding kalah mulu. Iya. Ini YSK yang selalu kalah. Habis itu ditegur sama pelatih kan, Ricky ngomong apa? Siapa tuh zaman itu pelatih siapa tuh? Ada namanya Om Yap gitu. Iya. Ricky, Oh, iya, iya. kenapa? Kan Sama saya cuma ngomong yang selalu kalah, emang kalah mulu. Jalan jongkok dulu itu. Itu Waduh. kenangan. Iya, Terus iya, iya. habis itu saya pindah karena pindah rumah Iya. ke daerah Meruya. Saya cari klub daerah sekitar kan. Iya. Ketemulah di Taman Permata Buana. Nama Oke. klubnya Buana Jaya. Iya. Oh. Terus di situ saya latihan, pokoknya berlatih lah. Lu posisinya apa ya dulu ya coach? Dulu ya selalu Point guard? kan, point Oh, guard. oke. Terus tapi shoot gaya sepak bola Kak. Maksudnya? Throw in. Oh, dua Karena tangan. kan dulu saya pemain bola. Oh, Arhan. Yoi. Saya makanya kalau lihat Arhan, wih sama kayak gua dulu. Gua bisa tuh kayak gitu. Bisa dari tengah lapangan nembak gitu juga kuat, masuk mah kagak Kak. Iya. Sejak itu saya berlatih tiap hari. Tapi tiap tanding baju saya selalu kering Kak. Kenapa? Pemain cadangan. Yoi, sama kayak ini. Sama dong. Ih, Ini gini. beneran nggak bohong, nggak bercanda Iya. atau saya buat-buat enggak. Iya. Emang saya cadangan Kak. Iya, Nggak iya. pernah main sampai saya diam. Kok gue nggak main-main ya? Iya. Lah dia main. Lah kenapa gue nggak main-main ya? Iya. Sampai mikir. Saya mikir kan, gue kurang apa ya? Terus ketemulah nggak lama datanglah seorang pemain dari Medan, bekas Angsa Purasania. Namanya? Zamannya Kobatama, namanya Indra. Nama Chinese panggilannya Apin. Heeh. Oke. Tuh, di situ saya diajarin syuting. Iya. Oh, dia yang ngajarin. Iya, malah. saya diajarin syuting. Oh, syuting gini. Terus cara sebelumnya layup. nggak ada Saya kenceng tuh. Kak lari. Kan Iya. tahu sendiri kali. Kuat banget loh. Saya Gila. layup beneran. Abis layup, shot saya nyelonong ke sono. Bola mah nggak masuk, saya menyelonong ke sana. Iya, udah balik aja. Iya kan? Terus Iya, saya, iya. waduh, diajarin. Lu nggak bisa layup gitu, harus ngerem. Jadi Iya, iya. lompat Naruh turunnya gitu, mendarat. iya, iya. Ditaruh bolanya. Oh gitu. Terus saya belajar. Saya tetap jarang main Kak. Suatu saat dia pelatihnya, saya disuruh main. Ricky main. Ngapain? Tugas lu cuma satu. Jaga yang itu, jangan sampai poin. Tempelin terus kemana aja. Box one lah kalau Box one. sekarang. Box one lah bahasa sekarang. Iya, iya, iya. Lu jaga dia. Oke. Oh paling bisa orang kesel di Jakarta Iya, tuh. saya jaga. Orang kesel, lu nggak kenal lu aja orang kesel. Saya jaga. Saya jaga terus. Di situ saya baru ngeliat, oh dia bisa gunain saya ya. Iya. Di zaman itu juga saya sudah melatih Kak. Saya setiap melatih anak yang nggak bisa main. Jadi kan grupnya dibagi-bagi kan. Iya, iya, iya. Saya nggak pernah dapat tim. Saya dapatnya pemain pemula. Iya. Yang dribblenya kayak Kaugi kalau pakai tangan kiri. Iya kan? Iya dong. Kaku banget dia. Iya kan? Iya, iya. Tahu dong kenapa? Tahu. Iya, Kaku banget Kak. Iya, Kaku iya, banget. iya. Yang tepok-tepok. Iya, bunyi plak 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 Iya. plak gitu kan. Iya, iya. Sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tiap 5 bulan pindah pemain itu. Naik level. Heeh. Dapat lagi yang Dapat baru. yang baru. Dapat lagi. lagi. Saya bilang. Yang begitu lagi. Terus gue kapan ngelatih tandingnya ya? Gitu loh. Oh. Kita sebagai pelatih pengen dong tanding. Kejuan dulu namanya mini, tunas. Mini basket. Enggak, namanya malah mini. mini. Oh iya iya. KU12 itu KU12 mini. mini. Tunas itu KU14. Oke. 16 itu remaja. 18 itu junior. Baru ke senior. Senior. Belum ada divisi 2. Iya, iya, Oke, Senior. oke. Di zaman itu. Iya. Terus di situ saya akhirnya bertanya, kenapa saya nggak bisa pegang tim? Kenapa nggak dipercaya untuk Iya. pegang tim untuk bermain gitu ya? Akhirnya dikasih pegang waktu itu KU ya mini Iya. 12. Namanya Yosi, ada salah satu pemain namanya Yosi. Terus Tika, Gugum, Odi, teman-teman gua ada Iya. ada terus akhirnya kita bertanding ke DKI, juara barat terus ke DKI. Si Buana Jaya ini ya. Ya, Juara barat. juara Jakarta Barat terus berangkat ke DKI, lawannya Prastawa di zaman itu. KU12 yang megang Kalisa. Oh, wow. Ketemu di IM. final IM. Iya. Sorry, di sana Kak Lisa sebagai coach, di sini lu sebagai coach. Saya coach tapi masih didampingin sama yang tuanya. Oh iya, Siapa? oke. Masih ingat. Ada itu Pendamping. almarhum Om Weli. Oke. Diajarin ya pokoknya ya sedikit banyak dia berjasa lah. Dia Iya, buka peluang saya untuk bisa melatih kan. Terus dari situ ketemu final
Saya juga lupa hasil saya yang menang apa dia yang menang, saya lupa. Iya. Tapi kalau dari nama sih kayaknya Pras yang menang ya. Oke. Kayaknya. Terus Di zaman itu yang Yosi sama Pras itu skillnya sama. Kemampuannya sama. Cuman bedanya Prastawa jadi pemain. Lanjut. Yosi ini jadi bos. Belok dia bekerja. Iya. Iya. Karena emang udah bakatnya bakat turunan. Iya. Gitu. Iya. Jadi di situ saya akhirnya pegang KU14 Putri. Tunas kita sebut. Iya. Juara itu di DKI. Mainnya di GOR Bulungan. Juara DKI. Juara saya. Si Buana Jaya ini masih ya. Iya, jago Oke. banget sih. Saya zaman itu juara, udah ngerasain juara DKI, udah. Tahun berapa ya berarti itu? Kalau 2000-an, 2002 apa 2003, mainnya di GOR Bulungan. Enggak, jadi berarti gini ya, kan pertanyaan gue adalah sempat jadi pemain, sempat lah segala macam. Tapi berarti masalah kepelatihan ini juga menjadi minat lu ya. Pokoknya gimana caranya gue di basket, gue tuh ingin kayaknya gitu loh, lu ingin ngelatih juga gitu loh. Di pelatih itu, saya seneng ngelatih. Jadi Iya. saya ngeliat pemain gak bisa dibuang, bukan dibuang ya, di pinggirin gitu Iya. kan gak tega kan. Saya bilang, gue ngelatih yang ini aja. Saya sempat Karena lu nya juga ngalamin jadi pemainnya maksudnya Nggak ya, main-main. nggak Betul. main-main gitu loh. saya sempat jadi wasit. Sempat Kak. Oh. Oh, wow. Wasit angkatan saya rata-rata FIBA Kak. Angkatan Iya. maksudnya ngambil lisensi? Pas lisensi wasit bareng itu FIBA. Ada yang beberapa udah FIBA. Oh ya? Ari Taryo, Iya, iya. Heeh. terus ada Ibnu Susilo, Oh, tahu. Tahu. Ibnu kan Iya. Waba DKI ya. itu angkatan saya. Kak. Angkatan lu. Oh lu Oh, jadi lu punya lisensi waktu itu ya? Punya Punya lisensi lisensi wasit, Kak. Wasit. Ya kalau gitu gua kadang-kadang komunitas lagi gak ada wasit. nggak usah dong. Terus- Dia udah coach gila lu disuruh jadi Tapi- wasit. Goblok. Itu pengalaman yang Iya, nggak bisa iya. dibilang. Jadi dulu saya pernah minder Kak. Iya, Main nggak jago-jago. Jadi wasit aja dah. Oh wow. Jadi apapun yang penting masih di basket. Iya. Terus abis jadi wasit ketemulah satu sekolah namanya Trinitas. Oke. Bandung. Oh, di Jakarta. Di ada. Jakarta, Iya, di iya. Cengkareng, Bojong Kak. Iya. Di situ ada Ari Chandra pemainnya. Oh iya. Oke. Terus ada beberapa nama nggak dikenal. Iya. Xiao Anthony nggak dikenal orang lah. Saya pegang sekolah itu, saya udah bisa ya salah satu yang terbaik di Iya, Barat. tapi berarti lu masih cukup muda untuk jadi coach dong ya? Ya. Gitu. Iyalah, itu kan umur berapa ya? Lu Iya berarti dong. mulai jadi Gila pelatih. sih kalau menurut gua. 81 2003. Berarti umur saya 22 ya. Wah, Udah megang, udah head kepelatihan lu udah pindah-pindah tuh. Wow. Oke. Oke. Sorry dikit dikit motong tapi nantinya mulai ke pelatih. Tolong ingetin. Iya. Tahu gue lupa. Karena di episode yang Maklum, sebelumnya gue juga lupa. suka Udah ketinggalan. 2005 kan, tambah tua dia. Nih. Sih? Tuh lupa. Apa? Oh enggak. Nah, tapi gini, lu tetap masih karena gini, lu masih suka main juga sama Iya. IO atau Aliansi kata Iya. Kobatama. Itu di tahun berapa tuh? Biang bola aliansi, Kobatama. 2000 juara 2000 berapa sama Iyo ya? Iya. Belasan ya? 17. Oh, itu mah. Jadi lu sambil ngelatih, sambil lu juga masih suka main. Enggak 2007. Enggak itu 2009 Kayaknya nggak- Kak. Iya, iya. Saya lupa. Tapi lu udah ngelatih. Udah ngelatih Kak. Jadi saya Gila. dikenal orang bukan sebagai pemain bagus Kak. Heeh. Pelatih. Justru lebih ke pelatih ya. Oke. Saya ingat Oke. orang nggak ada yang tahu saya bisa main basket. Oke, Iya. tapi gini deh, sekarang kita ngomong masalah kepelatihan ya, balik lagi ya. Iya. Ya, kan lu belajar dari sini didorong sama banyak orang-orang yang menginfluence lu melatih dan dilatih. Lu pernah dilatih orang, melatih segala macam. Sistem kepelatihan lu tuh kayak gimana? Dulu apakah berubah sampai sekarang? Karena gini, rasanya kalau orang dulu tuh saklek banget ya, kalau misalnya galak banget gitu loh. Iya. Bener nggak Makanya ini kenapa gua tanyain nanti Iya. akan nyambung ke lu kan terkenal dengan pelatih yang Emosional, galak. emosional, Iya, galak, ekspresif. kasar mungkin. Iya, Iya kan? Ya kita ngomong apa adanya Iya. karena kalau orang yang tahu ngalamin gitu tapi Iya. juga mungkin di zaman dulu itu masih berlaku. Tapi kalau mungkin di zaman 2003 itu ya wajar-wajar aja. seperti wajar seperti masih itu. oke ya. Iya. Oke, Iya, iya. jadi memang Tapi itu gara-gara apa lu? Maksudnya apakah karena influence dari pelatih lu sebelumnya atau emang lu bawaannya begitu? Pelatih sebelumnya ya ada juga kan di dapat pelatih dia main tangan ada. Saya pernah ditabok. Tapi kita di zaman itu bukan marah sama pelatihnya. Iya. Tapi marah ke pemain lawan kan biasanya gara-gara lu nih gue ditabok nih, gue jagain lu.
Iya. Iya benar juga. Bisa kita jaga dia. Iya. Dia poin di depan Iya. kita. Kan kita yang disalahin kan. Iya. Ya, Prabowo, gara-gara kamu berarti. dia. Pokoknya gua hantem lu. Itu kan gitu. Itu kan zaman Lu dulu banget. Kak. Iya. Jadi Oke. emang ya kalau keras itu keras Kak. Mungkin karena hidup saya Iya. yang itu jadi keras kan ngelatih. Kasar menurut saya masih relatif ya. Iya. Ada dalam batasnya ya masih. Batas ya. Heeh. Saya nggak pernah nyebut nama hewan Iya. ke pemain saya. Iya. Kalau kasar ya karena saya pernah ditampar ya menurut saya tampar biasa aja Di zaman itu ya. di zaman itu. Iya. Lu mengakui pernah gitu loh ya. Pernah ya pernah di zaman itu, tapi itu mungkin 20 tahun yang lalu berarti umur saya masih 22. Iya karena Iya, orang iya. gini waktu ya kita kenal berarti di tahun 2000 Iya, berapa 2000-an tadi? ya. 2007, Setelah 2015-an. 2008 gitu ya kali ya. Iya. Ya itu cuman kalau orang ngomong Ricky, Ricky kan yang wah dia kalau Galak ngelatih banget. galak banget. Oh. Oh, ada yang ngomongnya langsung ngomong kasar lah, apa Emosional segala gitu kan. Iya. Tapi lu pernah Iya. ngalamin di saat itu ya. Tapi kalau di zaman sekarang lu melihat ya, lu tetap emosional. Iya. Emosionalnya tapi gue lihat contoh lah. Gue Ekspresif bener-bener kalau ada di menurut gua sebelah ya. lu waktu kemarin Di DBL. DBL. Lu bener-bener memotivasi, tujuannya Iya. keras tuh lu memotivasi. Tapi lu juga gak pakai dengan tangan gitu loh. Iya, iya. Tapi menurut lu gaya kepelatihan yang mungkin masih ada orang yang seperti itu, apakah wajarkah atau tidak? Di zaman sekarang ini Iya. ya udah nggak penting sih Kak, mau ibaratnya pakai tangan ya, nggak ngerubah apapun juga. Oh oke. Untuk ngehadepin anak-anak zaman sekarang. Iya, mau kita pakai tangan, mau kita kasar, emang dasarnya ada begitu ya begitu aja menurut saya. Iya. Tapi kita harus konsep ngelatihnya kita matengin di latihan, jadi dia tahu harus ngapain kan. Dan dia tahu apa kalau misalnya dimarahin kenapa? Karena dia salah. Biasa saya marah itu saya kasih tahu. Saya Jangan biasa nggak ada alasan ya. berinteraksi Kak. Iya. Salah lu ini, harusnya lu ngapain? Dia jawab dong, harusnya gini coach, kenapa lu nggak begitu? Ya udah, dia tahu jawabannya. Jawabannya udah. Iya. Iya. Berarti gini dong coach, berarti along the way lu dari lu menjadi coach junior, terus makin lama makin matang dan gitu, lu ada perubahan bahwa gini gaya melatih pun juga harus cerdik ya, harus smart dong ya. Nggak bisa hanya mau lu apa dan gua ngerti kan? Iya. Biasanya kan ada juga tuh yang masih jor-joran sebagai pelatih, oh gua tahu lu harus gini. Tapi tanpa tahu pendekatannya seperti apa, impactnya segala macam. Nah di tahun keberapa lu akhirnya rada pinter untuk melatih coach? Pinter untuk membawa itu Iya. sejak di 2000 itu masih keras. Sejak ketemu Coach Ito pertama kali saya udah mulai belajar. Tone down. Tone down. Oke. Coach Ito yang selalu ingetin, Apa kata dia? lu nggak bisa begini terus Oke, ke siapapun. ke siapapun. Saya udah mulai turun, terus nggak lama masuklah Coach George. Iya. Heeh. Ya lu juga ngomong dia pelatih yang sangat menginfluence lu juga Iya. ya. Iya, apa kata dia kalau dia? Influence apa ke lu? Lu nggak bisa ngelatih kata dia. Anjir. Lu Lah, Kak, kan bener saya Bedakan ngomong. Ujo kan nanyanya dia menginfluence apa. Sama gini, dia meledek apa. Nah itu harus Enggak dibedakan. ngeledek, saya Iya, cuma iya, dikasih iya. tahu sama dia, lu tuh nggak bisa ngelatih kata dia. Iya. Terus lu- apa? Kenapa dia bisa Lu nggak bilang emosi tuh? Pas dia kenapa? ngomong gitu? Lu Nggak. penasaran nggak? Saya juga penasaran, kenapa gua nggak bisa ngelatih? Kenapa Iya. lu bilang gua nggak bisa ngelatih? Nah, di situ saya belajar, saya kejar terus. Ya apa? Apa kata dia? Kenapa? Karena kita nggak pinter. Misalkan kita buat suatu pola nih, kita nggak kasih penjelasan ke pemain itu. Kalau misalkan saya harus passing ke Kaugi, mentok nih nggak bisa ke Kaugi, harusnya ngapain? Nggak ada solusinya. Kita cuma bisa paksain ke Kaugi, passing. pick Jadi up gini. harus selesai tuh harus ke sini bolanya. harus. Kan nggak harus gitu Kak main basket. Nggak bisa ke sini, bisa ke Kak Ujo. Oh Kak Ujo nggak bisa, kemana lagi nih biar dapat Kak Ujo screen Kak Augi Kak biar dapat salah satu. Jadi kita harus cari Solusi. clue ya. Berarti sebelumnya lu tidak seperti itu. Enggak. Oke. Cuman tidak bermain secerdik itu. secara fisik. Oke. Ajak cepet lawan dengan Hajar, metode karena pressure. nyesuaiin sama gaya main lu Iya. juga gitu. Iya. yang Iya. karena saya keras, saya kenceng ya saya Pressure apa ya. kita bikin lawan nggak nyaman. Iya. Contohnya datang coach itu bilang lu nggak bisa ngelatih. Iya. Oke. Oke. Iya. Dan banyak yang Wow. banyak yang bilang loh coach George ini sebenarnya coach bagus bahkan di Serbia. Iya bener ya? Betul. Iya. Di Serbianya pun juga namanya lebih Harum. mungkin ya lebih harum dibanding coach Milos dulu.
Oh wow. Sebenarnya benar. Setahu gue dengernya gitu. Di Oke, kelompok oke. umur ya. Iya di Iya, kelompok iya. umur gitu. Oke, terus apa lagi yang lu kejar tuh apa? Berarti kan gini, lu kayaknya nggak punya banyak waktu untuk membuktikan kalau nggak lu keburu didepak dong. Selama lu bersama coach. Jorge. Saya kejar, saya buat setiap latihan, semua latihannya saya catat. Ah, dia Saya punya suka pegang buku. notes. Oh. Saya punya buku. Polanya Coach Jorge ada berapa ya? 50 berapa gitu. Pola baju ya itu ya. Iya. Jadi semua sistem yang dia buat, saya apal. Lu pelajari, lu hafal dan lu mengerti. Iya. Wow. Jadi satu pola itu biasanya ada berapa adjustment. Jadi saya tahu bola nggak bisa ke sini, bola nggak bisa ke sini, bola nggak bisa ke sini. Itu yang susah buat kita terima. Iya. Awalnya saya arah, Oke. Lu agak menolak itu awalnya. Nih coach, bukan menolak. nggak ngerti. Oh menghadapi. Nggak, iya, karena nggak ngerti, kita kan belajar kan. Terus karena saya suka catat, nggak hanya Coach Jorge, waktu Coach Ito pun saya catat. Saya punya buku yang Coach Ito, saya punya buku Coach Jorge. Jadi kalau ada apa-apa, saya lupa, saya suka lihat lagi. Jadi buat catatan buat saya, drillnya ada yang bagus nih, drill buat defense. Coach Ito master dengan defense. Saya lihat drill defense-nya ini. Coach Jorge dengan sistemnya yang aturan yang luar biasa. Dia punya aturan ini itu saya lihat. Ya, tapi satu hal ya, berarti kan belajar dari lu as a coach, lu harus mentransfer satu ilmu di mana yang lu harus gini, tidak saja hafal, lu harus mengerti dulu. Dan itu juga yang harus lu tanamkan ke pemain dong. Nah, itu. Berarti gini, lu nggak bisa hanya hafal doang, bro. Harus Bisa ngasih contoh loh harus. Ya, itu. Pelatih itu harus bisa ngasih contoh. Setuju? Setuju. Karena Oke. saya setiap ngelatih gerakan apapun, kalau ke pemain baru atau pemain yang nggak bisa, saya contohin. Saya bisa. Habis saya bisa, baru saya kasih. Kalau saya nggak bisa, saya nggak kasih. Jadi saya nggak sekedar nyuruh. Oke. Gua ngalamin kok. Dengan Maksudnya gua melatih Kak Augie, Iya. saya kasih. Saya bisa lakuin. Ya, ya. Gitu. Karena menurut saya, pelatih itu guru itu nggak bisa, gimana muridnya mau bisa? Kayak Ya. sekolah aja ya. Iya, sama kan. Oke, Misalkan guru. oke. Berarti kayak guru mau ngajarin di sekolah nih. Sebelum ngelajar dia pasti prepare dulu, latihan dulu. Lu juga melakukan itu? Sama. Saya kayak ngelatih Kak Augie yang gerakan, inget yang hip switch lompat gitu? Gitu. Iya, muter gitu. Iya. Saya latih sendiri. Ya. Dan jangan bilang setiap abis ngajar lu dia nggak stres. Stres. Iya kadang nggak bisa-bisa. Terutama kalau dari kanan pindah ke Kiri. Tapi balik itu, Iya, itu iya. suatu tantangan. Ya. Di saat Lu menikmati nggak sih ribetnya justru ngelatih itu? enjoy-nya di saat dia nggak bisa, terus kita lajarin, terus nggak lama dia bisa. Itu Bangga banget ya. puasnya Gila, luar biasa. gila. Sama dengan, makanya saya bilang, oke lah kalau saya bilang saya ngambil pemain, iya. Efrael, Riovaldo udah datang, udah jago. Iya. Udah Iya. bisa main. ini ngomong Bukit Sion Di ya. Bukit Sion ya, Bukit Sion. Jakarta ya. Tapi yang lain kan nggak dikenal. Iya. Iya betul. Siapa yang kenal Riansen, siapa Ya. yang kenal Ethan Jackson, Ya. siapa yang kenal Rafael, Iya Iya, iya iya. iya. siapa yang kenal Brian point guard, siapa yang kenal Ronnie, nggak ada yang kenal. Iya. Brian itu bukan point guard pas datang ke Bukit Sion. Iya. Tapi saya buat dalam setahun jadi point guard. Oke. Iya. Karena lu Sesuai dengan tahu karakter yang saya mau, Iya. kita buat. Dan kamu hanya bisa bermain di sini. Kalau enggak, ntar kamu nggak main. Jadi saya cuma kasih kekuatan buat dia biar bisa bermain. Oke. Karena anak semua mau main, Kak. Saya aja nggak mau jadi cadangan, saya aja mau main. Iya. Dan kadang saya jadi pelatih, saya kasih kesempatan orang bermain. Oke. Misalkan dalam satu game, kita tahu dia kurang. Coba lu main deh. Padahal lagi tight game loh. Iya. Kadang kan orang ngomong, Lu berani untuk ngasih. kadang orang Lu ngomong, berani kayak gitu? "Ih, pelatih gila. Iya. Lu mau kalah? Ji, orang waktu masih lama main, coba." Oh cuman lu ngasihnya juga pakai perhitungan yang di awal gitu loh. Itulah makanya harus cerdik Kecuali ya. udah di ujung kan Iya. itu ya bego. Beda. Iya iya. Di Iya, awal iya. saya bilang coba. Rusia skor ketat. Iya, iya. Coba iya. Gi, main. Ganti dia. Begitu dia main, ih bagus. Bagus terusin. Bagus terusin. Bagus terusin. Oh cukup. Kalau begitu jelek. Oke lu gue ganti dulu. Iya. Suruh mikir tuh anak. Diam. Lama, lu coba lagi. Jelek. Udah ya jelek ya. Lu gak bisa main di game ini. Iya. Karena gak penasaran Kak. Iya betul. Oke. Coba lu oke. nggak main sama sekali. Gedek gak di sini? Iya. Gue udah latihan capek-capek main aja, dicobain aja kagak. Kadang kita nggak kasih kesempatan orang untuk berkembang. Salah gak saya? Salah sebagai pelatih. Oke. Makanya jadi saya selama pelatih di dunia
kepelatihan kelompok umur Iya. atau sekolah, saya kasih kesempatan anak itu bermain. Iya, iya. Kadang di Bukit Sion pun saya buat, ini tim DBL, ini bukan tim DBL. Yang nggak tim DBL, lu tanding ke cup itu yuk, main, yuk. Saya tampingin. Saya tahu bakalan kalah. Orang kan kalau kalah malu dong, gengsi. Saya enggak, main yang penting Karena main. kan lu tetap bawa namanya Bukit Sion, tapi ya Bukit Sion kalah, tapi lu cuek aja. Kenapa? Ya itu bagian olahraga Kak, nggak menang kalah. Oh, iya. Yang Dan seri cuma satu, sepak bola aja nggak ada seri kalau itu adu penalti, bener nggak? Benar-benar. Dan itu adalah kayak kewajiban lu untuk memberikan kesempatan sama semua pemain ya. Itu kan bagian dari kita sebagai pembina. Iya, iya, iya. Ya karena menurut saya pembina sama pembinasa beda tipis doang kan. Bisa. Coach, Ogi, kita manggil coach ini juga tidak karena saja dia ini merupakan legendaris dengan 6 kali memenangkan DBL. Betul ya? Itu. Tapi juga lu terakhir mengantarkan tim 5 ya? Kalau nggak salah. Di 5 juga Binus. Binus Putri ya Binus. gitu Itu ya. dari apa ke apa, jadi kan kalau nggak salah dia Binus yang pertama kali Binus main. pertama kali. main terus langsung juara terus berangkat ke nasional. Pertama kali. Yes. Sejarahnya Binus itu pertama kali. Oke, dan lu juga adalah yang mengiringi kemenangan dari PJ dong? Kemarin di Indonesian lokal, ya saya ada di situ di Iya. di roster, di coaching staff. Kalau di liga saya nggak di roster, Yes. tapi saya tetap di dalam bagian itu. Iya, iya. Jadi lu mas setiap hari sebenarnya mendampingi latihannya Pelita Jaya ya. Sampai tahun ini masih ya? Masih. Iya. Gitu. Oke, nah gue hanya ingin tahu nih, kiat ya, kan lu jadi pelatih. Lu melatih banyak orang, banyak keperluan, banyak target, banyak KU dengan berbagai macam skill gitu loh. Apa yang tetap sama dari lu kepada orang-orang itu? Kan ada nih, si ini adalah profesional, yang ini udah universitas, yang ini Beda-bedanya sekolah. lah istilahnya gini. Beda, Kalau ada pelatih ya cuma pelatih profesional atau pelatih KU doang. Heeh. Tapi kalau lu tuh Kayak all lu around pelatih gitu all loh. around nih Heeh. dan bisa dalam melaksanakannya dalam Waktu yang bersamaan. bersamaan. Apa yang tetap lu Apa yang pegang lu tetap sama? iya itu. Yang saya pegang itu ya tetap antusiasnya saya untuk ke pemain, untuk melatih, jangan duduk ngelatih. Iya. Kalau dia Bukan berarti karena lu udah pernah ke profesional, pasang ini lu udah kan ada pelatih duduk Kak. Ya ini sih saya ngomong antusias itu kalau di bawah kita ngelatih KU, misalkan kita pelatih top di atas. Duduk. Lu gimana itu? Dia duduk. Gimana? Padahal yang dia latih kelompok umur yang harus dibenerin. Dengan kita berdiri, saya selalu bawa baju berapa di motor ya? 5 lah ya. Buat kalau lepek ganti. Karena saya bergerak terus. Kalau Iya. ngelatih di kelompok umur apalagi di sekolah SMA pasti bergerak. Iya. Terus di universitas juga bergerak. Iya. Emang lu mah nggak bisa diem Pak? Iya. Ya udah deh itu. Kalau di IBL pagi kalau latihan tambahan jadi tukang rebound. Iya. Ya ikutan. Bantuin juga. Iya. Bantuin. Iya. Jadi bukan sekedar numpang terus itu enggak. Ya bantuin pemain. Jadi emang udah antusias aja yang kita itu karena Lu emang passion sih Iya. ya itu Iya. ya. Mungkin kalau dibilang yang tidak berubah adalah passion lu yang tidak mau berhenti belajar. Gue lihat ya Dan itu ingin mungkin transfer ilmu terus gitu Iya. ya. Tapi kan bedanya nih ngelatih si profesional yang harusnya logikanya nggak perlu terlalu detail juga harusnya Mereka bukan udah nggak punya- perlu terlalu detail, tetap detail pelatihnya cuman namanya profesional kan dikasih tahu dikit juga harusnya sudah mengerti. Betul. Terus kalau KU lebih kayak KU atau gue hitungannya KU juga karena gue tuh kayak minta kalau diajarin minta tolong pelan dong, Detail ya. detail Iya. dong karena Iya. gue takut salah. Kan ini beda-beda. Sulit gak sih lu saat di jam segini lu ngelatih pemain profesional pagi-pagi tiba-tiba lu harus ngelatih lagi KU gini-gini. Enggak Kak. Emang udah tiap hari begitu jadi udah Udah di disiapin. switch sendiri Udah kan? bisa style gitu ya. Ya tapi oke, sekarang lu udah ada di atas, udah lu pernah bermain di KU dan lain-lain. Sebenarnya permasalahan atau sebenarnya ciri khas pemain Indonesia nih, pemain itu apa sebenarnya yang masih menjadi kekurangan? Misalnya tidak bermain efektif atau smart kah atau kalau menurut aku karena gini, anak-anak sekarang cepet-cepet, skillful, Iya. pinter-pinter Karena lu sekolahnya. ngeliat semuanya gitu nih, loh. ngeliat di KU sama ngeliat di profesional. Ada kelebihan kekurangan. Di profesional pun juga kekurangannya juga ada banyak Iya, iya. mungkin. Apa PR-nya nih? Smart. Maksudnya kurang smart. Smart tuh ada apa aja? Make decision.
making decision, terus misalkan kita udah ingetin nih, jangan lompat, masih lompat. Terus tendensi kalau di pro kan ada tendensinya si A, si B, si D, si C, si D, si F, kan kita Pelajari, personal. ada film, Iya, ada video. ada videonya. Lupa. Kadang dia masih ngelakuin yang menurut kita nggak sesuai dengan game plan-nya. Oke. Itu sering terjadi, Kak. Pola yang misalnya ada pelatih yang polanya banyak atau enggak. Masih banyak nggak pemain profesional Yang nggak mengerti. yang justru masih salah-salah Ada. terus? Pemain profesional nih. Gini dong. Iya. Wow. Iya. Ada, Kak. Iya, iya. Itu tapi kita ambil garis besarnya yang Oh, Garis iya. besar, iya, Iya. secara tetap garis, keseluruhan. secara keseluruhan garis besar itu bola basket itu permainan yang pasti banyak kesalahan. Iya, betul. Kita cuma bisa minimalisir. Iya. Tapi di balik semua itu kita sebagai pelatih cuma bisa ingetin lagi. Iya, iya. Mau diulangin 1000 kali pasti ada lupanya juga. Iya. Apalagi kalau dalam kondisi pressure, panik pasti lupa, Kak. Nah, Oke. berarti apa yang harus kan anak-anak lu ngelatih KO juga, cita-cita mereka juga jadi pemain profesional, jadi pemain timnas gitu. Yang lu harus tekanin terutama untuk pemain-pemain muda kita untuk bisa jadi Naik jadi, ya levelnya naik, Standar jadi lebih mainnya juga smart. naik, Itu apa yang harus dilakuin? Attitude, Kak. Disiplin. Iya, itu yang jadi PR ya, selalu ya. Kalau dia bisa jalanin hal kecil, dia akan bisa jalanin hal yang besar, Kak. Tapi kalau hal yang Oh, dia kecil skip? aja dia nggak mau, gimana dia buka hal yang besar? Dan itu terbukti tuh. Terbukti. Wow. Pemain saya yang ke pro ada kok. Ya. Christian Gunawan ada salah satu. Ya. Iya. Ya, ya. Daryl Winata sekarang di Raja Di Wali. Raja Wali, iya. Oke. Oke. Jadi masalah smart itu jadi permasalahan. Betul. Itu berhubungan dengan attitude. Iya. Iya. Emang anak-anak sekarang gimana sih kalau lu lihat ya? Kan sekarang nggak Cepat cuma cepat puas kah? atau terlalu Atau ingin nonton NBA salah gak sih atau nonton? Oh. Nggak salah sih nonton NBA itu, tinggal kita bilangin juga kan. Di NBA seorang Kyrie Irving cuma ada satu yang main bisa dance with the ball. Iya. Terbukti pemain-pemain lain nggak bisa kayak Kyrie juga gitu ya. Tapi yang juara nggak bisa dance with the ball, Boston Celtic. Waduh, seneng dia di sini. Cuman team play. Iya, tapi kan tahun ini Yang Cavs. Gak usah dibahas dulu itu. Oke. Dan ini belum. Bolanya bergerak, Iya. cara bermainnya itu kan Iya. udah Melakukan tugasnya masing-masing kalau giliran lu role harus model. tembak ya. Udah ada role-nya masing-masing. Iya, iya. Dan lu berpatokan akan seperti itu ketika lu melatih ya. 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 Oh, oke. Saya percaya pemain yang bermain dengan kekuatannya akan bermain lebih luar biasa dibanding dengan pemain yang semuanya dia mau. Tuh, Karena ini bola basket. Ya. Main maksudnya Tim, kan? teamwork ya. Iya. Gue tuh gini ya, ini sih gue mau memberikan pujian di depan cadanganers ya. Gue tuh muji elu karena lu bisa membuat seorang Augie kelihatan kemajuannya dalam skill basketnya. Terima kasih banget. Karena gini, gue selalu muji, Gi, lu beneran tambah jago Gi. Paling gak gini, dia bisa mastering something. Misalnya dia jump stop, yang kayak gitu-gitu. Gue senang banget ngeliat dia main kalau udah kayak gitu loh. Setuju. Bener kan? Tapi gua gini yang Tapi mungkin kayaknya saya pernah ngomong deh, Kak. apa? Waktu itu sama Kaugi. Yang bagus dari Kaugi, medium shotnya. Iya, Ada saya ngomong. betul medium Iya, shot, dan dia mastering itu jadinya. Iya, Keren sih. dan gue dulu belajar, gue tuh lumayan kaget waktu belajar sama Ricky adalah cuman gini. Wah, dia masing bola ke gue, tapi gue harus kanan kiri angkat, kanan kiri angkat. Itu balik lagi kiri Terus? kanan angkat, Terus? kiri kanan angkat, terus jam stop angkat. Terus kata gue, Apa sih? iya gitu. Tapi ternyata sebenarnya bagaimana kita menentukan footwork kita Betul. itu ternyata penting di basket gitu loh. Gue belajarnya gitulah. Gitu. Gila sih Gi, kalau misalnya dulu jauh lebih muda Gi, lu bisa lebih sering nonton IBL Gi. Nonton masuk gue gak usah nunggu muda, tua juga bisa. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin si Bukit Sion lu Bukit Sion. Iya, lu akhirnya bisa 6 kali ya. Bisa ke Bukit Sion itu tahun berapa sih lu awal? 2010 kan? 2010. Itu udah langsung DBL atau? Belum. Oke, terus Oke, belum ada DBL di Jakarta ya? Belum. Betul. Timnya compang-camping. Oke. Setiap tanding Berantakan lah. ya main kan, ya main. Tapi kita punya target, saya punya target. Minimal apa? Semifinal. Iya dong, tetap Oke, ada target ya. ada. Tetap. Tapi selalu dapat Kak semifinal. Peringkat 3 semifinal, peringkat 3 dapat. Oke.
dengan pemain pas-pasan. Heeh. Satu kelas cuman ada 17 orang. Oke. Satu angkatan 2 kelas. Bingung kan nyari pemainnya? Waduh. Hanya ada 35 Waktu itu saya pemain. masih jadi Orang. guru. Oke, guru Oh, olahraga. guru olahraga. Jadi saya bawa kayak kayak Filipin nih. Tiap hari saya kayak jejelin bola basket, olahraga, bola basket aja udah. Jadi 2 abis, kelas itu. Kepala Iya. sekolah oke, ketua yayasan oke waktu itu. abis materi, kasih materi, Materi yang standar ya. ya standar. Heeh. Habis itu kan karena 2 jam olahraga kan, yang kedua bola basket. Jadi bola basket terus. Oke. Iya. Jadi emang olahraganya Bukit Sion akhirnya Iya. jadi bola basket. Sampai zaman akhirnya dulu. dari ya bola basket awal hehehe gitu ya. Tapi tetap ada target karena lu juga orangnya yang kompetitif juga gitu. Saya ya. nggak mau kalah kak. Nggak mau ya. Kalah itu nggak enak menurut saya. Iya, oke. Terus akhirnya Bukit Sion serius untuk di DBL dan di kompetisi basket di Jakarta terutama. Oh DBL itu masuk kak di 2011, Iya. tapi Iya. kita belum ikut. Oke. Belum, soalnya masih terundang ya. Iya dia yang diundang. 2012, 2011, 2010 itu, Iya. 2011 masuk terus udah mulai. Kita ikut pertama kali 2011, Oke. langsung Udah lu ya tapi pelatih udah. pelatih udah saya. Udah. Iya. Terus itu timnya pas-pasan, kita dapat bagannya bagus karena undiannya bagus, Iya. cuman berat di semifinal. Iya. Lolos terus sampai semifinal. Wah sedap. Dia bilang kalah sama zaman Sama- itu. Eh, Nggak ingat. Seman 3 Iya, apa PPOP ya? Oh iya. Oh, PPOP Oh itu masih udah gabungan boleh. Jakartanya langsung gabungan ya. Nggak Oke. cuma barat doang. Nggak gitu. ada, Oke, terus akhirnya Bukit Sion mengalami juara untuk pertama kalinya adalah di tahun 2014. makanya 2014. kenapa di postingan lu Ya, 10 tahun 6 kali juara gitu ya. yang ke 2024 ke 6. Iya. Wow. Nah sebenarnya gini, kan sebenarnya akhirnya sekolah itu punya kesulitan untuk bisa meregenerasi karena ini kan sekolah, Sekolah, bukan iya. akademi, Iya. bukan klub, Ya. gitu loh. Nah gimana caranya Bukit Sion dengan lu dan Bukit Sion Iya. untuk bisa tetap mendapatkan Konsisten lah hitungannya ya. heeh. Hitungannya gitu. Saya ngelatih dari SD di Bukit Sion. Oke. Waktu di zaman itu masih dari SD. Jadi saya lihat ada SD-nya ada yang Ada yang lumayan Talent. atau ada yang Oke. tinggi. bertalent. Terus saya latih yang SD itu. Heeh. Terus waktu itu saya masih punya klub gading muda. Iya. Oh, oke. Lebih gampang kan. Iya. Terus di saat itu Sekarang udah nggak ada kenapa sih? bukan nggak ada kak, udah saya Dua. lepas. Oh iya. Ya, Tapi baik-baik dong. baiklah. Oke. Iya, Terus oke. lanjut lah. Terus habis saya latih SD, mereka ke SMP dengan satu sekolah yang sama. Oh, Oke. Di SMP mereka udah juara JRBL. Waktu itu ada JRBL Ada, 2015 2016. iya, iya. gitu ya. Saya udah back to back. Oke. SMP saya udah back to back champion. Oh, Terus lu jadi udah rekrutmen justru dari Dari anak-anak kecil ya? SD-nya. Dari SD. SD Di sekolah yang kita latih, sama. iya. Terus kalau sekarang yang saya lakukan, saya scouting. Akhirnya gitu ya. Terus saya scouting, saya lihat, oh kalau ini cocok, saya tawarin. Iya. Mau nggak Sekolah di. sekolah di Bukit Sion. Tapi ini udah jadi ini loh, cadangan udah jadi hal yang Biasa, lumrah lazim. ini, Iya. lazim sekarang banyak. Bahkan sekarang ada pemain-pemain bagus pun langsung sudah memilih. Karena gini, dengan sekarang kayak contoh ya Bukit Sion, sekarang Jubile gitu kalau Jakarta. Iya. Kalau Surabaya, Saint Louis. Saint Louis. Itu pemain-pemain yang ngerasa bisa main basket akhirnya emang mencari sekolah-sekolah itu. Iya. Iya betul ya. Oke. Jadi itulah cara lu sekarang untuk tetap mendapatkan pemain lah gitu ya. Iya, sama. Sebenarnya lu ilmunya lu nggak cuman pelatih tapi lu juga scouting. Iya, gila sih. Ngelatih fundamental jago loh dia Dari sebenarnya. dari sih. SMP yang sekarang SMP saya juga saya latih. Iya. Terus kadang saya lihat kalau bagus dari kelas 2 SMP mereka udah latihan sama SMA. Oke. Jadi kan ini off season nih, Iya. saya udah latihan. Jadi mereka Oh, tahu. yang SMP yang dari Kelas SMP 2. ke SMA nih. Iya. Jadi udah latihan. Terus yang bakal masuk ke Bukit Sion tahun ini di 2025 Hah? udah latihan dari sekarang. Oke. Udah seserius Wow. kayak liga, bahkan bisa Iya, lebih jadi di saat kalau buat gue lebih serius latihannya SMA ini loh dibanding latihannya liga mahasiswa. Iya emang. Liga mahasiswa kan kadang-kadang baru agak maksudnya nggak dari sekarang kali gitu. Iya. kalau liga mahasiswa ya tergantung, kalau lagi UAS ya kita berhenti. Kalau yang Iya. sekarang habis itu lanjut lagi persiapan. Tapi kalau SMA ini karena lebih gampang birokrasinya dibanding di universitas,
Jadi pemain yang udah kita rekrut atau kita udah sah dengan Bukit Sion, Iya. kita udah latihan dari sekarang. Pantes matang banget kayak udah chemistry-nya udah jadi semua gitu. Dari 3 bulan yang lalu sebelum final itu, Iya. mereka udah latihan Kak. Jadi Edwin Lu niat udah 14 sih. tahun menjadi guru plus jadi pelatih gitu ya. Kalau Iya. sekarang udah nggak nggak guru jadi nggak guru ya? ya. Oke. Masih terus mau atau gini? Ada. Ada tawaran gak sih dari sekolah lain? Ada Kak. Apa? Nggak mau sebut. Iya. Iya. Ada Dan gini, tapi itu berarti di setiap tahun selalu ada atau? Ada, ya tahun kemarin ada, tahun sebelumnya ada. Coach, Setiap tahun ada. sekarang lu juga udah di klub profesional. Gimana tuh kontraknya? Lu masih boleh ya? Atau memang lu masukkan ke klausul bahwa lu masih ingin melatih di KU gitu loh? Iya, saya pengen tetap ada di bawah. Kebetulan di Dia- support, Iya. Heeh. saya kan nggak di roster juga Kak. Iya. Oh, oke. Iya. Itu jadi ada keleluasaan di situ ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya gini yang mengajak Coach Ricky adalah Coach Ito. Di Untuk masuk ke Pelita Jaya. Iya. Oke. Dengan segala keadaannya dia masih ngurusin Bukit Sion dan Iya. lain-lain itu ya. Tapi lu juga pengen belajar, lu bilang gitu loh. Iya, Gitu, karena iya. terakhir dia kan asisten coachnya WB. Sempat jadi Sempat head ke- coach. Head coachnya coach. West Bandit. Terus di flip jadi asisten, abis itu saya resign. Nggak lama, Coach Iya. Ito Ambil. saya. Oke, tapi berarti lu siap dengan resikonya adalah resikonya namanya klub profesional ya. Kalau lu tidak masuk roster tapi lu tetap ngelatih mereka latihan. Terus juga kalau tiba-tiba nanti ada apapun ya lu ya tahu resikonya Udah gitu. resiko. Iya, Udah iya. siap ya kalau suatu-waktu misalkan nggak di pro, Nah kalau harus milih tiba-tiba nih, ini kita suatu saat ya tiba-tiba si klub pro ini yaitu Pelita Jaya nih. Lu suruh milih Pelita Jaya atau lu tetap mau milih ini kita ngomong nggak usah yang lu paling lama ya Bukit Sion dulu. saya ke bawah Kak. Oke. Saya di Tapi kan Bukit Sion. orang pelatih-pelatih pengen punya, lu nggak pengen jadi head coach IBL. Orang tuh kan wah kalau jadi head coach IBL tuh Kayaknya mentereng banget. harga juga bisa naik terus. Menurut saya di mana kita berada sama aja sih, tinggal passionnya aja kan. Nggak harus jadi pelatih IBL terus kita terkenal kan, nggak harus Kak. Enggak, lu Contoh, udah legendaris di di, Amerika, di lu DBL. Legendaris loh. Saya cuma lihat Coach K, Duke, Iya. Iya. dia nggak pernah ke NBA. Iya. Dia bisa ke NBA tapi nggak pernah ke NBA. Iya. Dia bisa selalu berprestasi dengan Duke-nya. Iya. Kenapa saya nggak bisa di Indonesia? Oke, Saya oke. bisa berprestasi dengan satu sekolah yang selama ini saya pegang. Tapi pada saat lu dapat kesempatan emang bisa jadi asisten pelatih IBL atau Liga Iya, Mahasiswa, pasti. lu belajar gitu ya. Dia kalau masalah belajar, kalau misalnya giliran dia kan suka kepilih coach of the segala macam, dia Iya. kebawa ke Amerika, banyak Udah belajar berapa juga kali di ke sana. Amerika? 3 kali Kak. Tuh, kan dia udah orang Amerika, dia mah. Hah? Ya kemana Tahun aja berapa waktu aja, itu? tahun Kemana aja? 2013, 18, kemarin Kemarin 23. Gila sih. 13 saya ke San Francisco Sacramento, Iya, 18 ke LA, ke Mamba. Waktu itu masih Mamba Facility. nambah facility ya. 2023 kemarin ke Chicago. Cuman nggak sempet ke United Center ya. Iya. Iya. Dikit aja cerita, karena lu juga pernah cerita dulu. Belajar dari pelatih siapa yang lu masih inget dan Yang sangat lu paling, simpan iya selama di sana? Di Amerika yang paling saya ingat Jordan Lowry. Iya. Oh ya, oke. Itu jelau itulah ya kalau misalnya di Iya. akunnya. Kenapa? Apa? Apanya? Footworknya bagus. Simple. Nggak banyak yang ribet tapi berguna untuk bermain basket. Lu ambil ilmu Oke. itu dan sambil lu ajarin ke Ya, ke Kak Ogi udah pernah saya ajarin. iya. Wih, Gi, Ya gua mah tuh Lauri mah. Kalau Jordan Lowry. Oh, iya, oke. Beda lagi. Tapi ya itu sih. Ya. berkesan. Berkesan banget ya. Oke. Wah gila sih gue bisa ngobrol lama dan ini orang yang gue kagumin banget. Jadi silakan ya kalau misalnya merunut dari awal ya itu ketahuan pertemuan kita kayak gimana. Terus perkembangan dia kayak gimana. Sepak terjangnya kemana aja. Berarti kebayang gak lo? Dia ngelatih. Iya. Main juga. Ngelatih private juga. Iya. Guru pernah. betul. Ah gila sih ini orang ya dan Ya, sih. kalau gue sih melihatnya adalah gini, kita juga punya banyak pelatih-pelatih atau potensi-potensi pelatih-pelatih yang bagus di kelompok umur, Yes. di kedepannya. Betul. Makanya kita berharap sebenarnya makin banyak lagi pelatih-pelatih yang terus nggak mau berhenti belajar, Iya, ya kan? iya. Terus juga berani nanya, Betul. segala macam. Nah ini yang membuat supaya
ini kita kualitas basket kita juga semakin Iya. semakin bagus. Ki, tapi pengen jadi pelatih timnas pernah sih sebenarnya kau bukan Pernah jadi asisten asisten Iya. Asian School Games. Asian School Oke, Games. Ya. oke. Tapi masih ada nggak cita-cita lu untuk kayak timnas? Kalau ada senior? kesempatan pasti mau lah Kak. Oh, Apapun ya mau timnas junior, mau apa, cuma kalau ada kesempatan. Ada kesempatan pasti saya ambil. Oke. Tapi- Kalau misalnya Coach Ricky gini, sertifikatnya apa ya? Udah apa? Udah, dia udah. Saya A udah. Udah License ya. iya. Wah, sedap banget sih. Aduh, Coach, sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini. Senang banget bisa berbagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi inspirasi tidak saja untuk pemain karena dia banyak memberikan inspirasi untuk pemain. Iya. Tentu saja menginspirasi pemain, tapi para pelatih. Ya siapa tahu cara dia melatih, cara dia berkembang, bertumbuh dan akhirnya menjadi pelatih sampai sekarang bisa menjadi contoh juga untuk para pelatih muda nantinya. Iya, gitu. sebenarnya sama-sama silakan lu open dong for Open kalau ada yang discussion nanya-nanya dong. sama pelatih-pelatih siapapun juga ya Open. kan. Paling nggak ya kita sama-sama belajar lah gitu. Iya. Kalau bukan kita nggak mau sharing. Kalau kecuali banyak orang yang emang kadang pelit ilmu ya kan disimpan sendiri. Kalau lu kan mau dong untuk Boleh. sharing ilmu. Iya. Thank you banget. Ini oleh-olehnya mana nih? Ada oleh-olehnya. Oleh-olehnya. Bentar oleh-olehnya Iya. kita mau siapin juga. Dan pasti sebelum Iya. oleh-olehnya datang, gue juga mau ngingetin untuk cadangan nurse yang suka melihat yang namanya yang terpampang di dekorasinya kita Ini, di ruangan lokernya ini, pemain cadangan. Coba lu tau gak ini sepatu adalah siapa? sepatu-sepatu Pasti dari lu coba kalau lu kan suka nonton Rigorer. NBA. Apa? Taruh Rigorer ini Rigorer. adalah yang dipakai oleh Siapa? pemain. Coba dulu. Dia mau tahu dia nonton. Anaknya si itu. Anaknya si bapaknya Austin Reeves. Ya. Ya. Ya, emang Austin Reeves. Anaknya si bapaknya. Yang sekarang pelatih Milwaukee. Bapaknya. Milwaukee. Lu sih mancing sih. Ini yang dipakai Ini Austin Reeves udah gitu pemain aja. Lakers. Oh sorry maaf. Austin Reeves yang putih. Iya, bukan Doc Rivers. Oh iya bukan. Austin Reeves. Silakan ya ke alamat ini kalau misalnya mau ngecek, mau beli karena alamatnya adalah tadi apa? Rigorer.id. Ini dipakai sama pemain saya loh. IDF. Oh iya. Iya, Efrael pakai. Efrael. betul. Iya benar. Iya. Gitu. Ada tasnya juga. Saya juga senang lihat sendala yang kayak lumba-lumba, kayak ikan hiu apa. Iya betul. Ada juga. Ada di depan tuh. Yang ini nih. Iya benar kan? Benar, iya. Oleh-olehnya Gi, yang lu jahit Gi, tolong itu. Nah, sekali lagi terima kasih. Thank you for coming. Jersey loh nih tuh. Ada Wih. jersey. Dari Neil. Terima kasih Neil. Tuh. Ya, hanya untuk mengingatkan bahwa lu juga memulai Pemain seperti cadangan. kita, Mengawali pemain karir kan cadangan. sebagai pemain cadangan. Betul. Sama kayak kau Gi, jarang main. Bajunya kering. Sekarang gua. Sekarang main terus dia. Gokil. Saya tetap aja jarang main juga. Karena lu teriak-teriak di pinggir lapangan. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih Cadangan Nurse sudah bersama kita di episode ini. Mudah-mudahan episode ini bisa menjadi sesuatu lah Iya. yang dibagi atau enggak paling enggak ditonton dengan asyik. Kasih tahu teman kalau misalnya ini sangat menarik dan kasih tahu kami kalau misalnya ada saran dan juga komentar. Like, comment, subscribe YouTube kita Pemain Cadangan TV. Semoga kita punya playlist-playlist lain lagi. Tapi semoga kita terus bisa konsisten memberikan kontribusi buat basket Indonesia. Kita bukan pemain, kita tidak pernah jadi pemain profesional. Tapi paling tidak kita peduli dan cinta sama basket Indonesia. Coach Ricky juga. Coach Thank you. Ricky bakal 7 nggak menangnya di Bukit Sion? Masih ngejar. 7. Masih ngejar ya. Kejar. Gokil. Sukses sampai ketemu teman-teman. Dadah.